Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat serta selalu semangat ya dalam mengikuti pelajaran meskipun masih secara daring. Baik, sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini, sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Baik, hari ini kembali lagi dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, di pekan yang lalu kita sudah belajar tentang kisah Nabi Muhammad dengan tema hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah serta trik kaum Quraisy untuk memperdaya kaum muslimin yang berhijrah. Nah, seperti kita tahu ya, bahwa penyebab kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah karena penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Kaum muslimin pindah ke tempat yang aman bagi mereka dan agamanya. Tapi, meskipun begitu, kaum Quraisy tetap saja mencari cara untuk menghancurkan umat Islam. Nah, berbagai cara dilakukan kaum Quraisy untuk menghancurkan kaum muslimin, tapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Nah, karena selalu gagal, karena selalu tidak berhasil, maka mereka akhirnya memiliki rencana untuk atau ide untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, tema hari ini adalah tentang kisah Nabi berhijrah. Nah, kenapa Nabi sampai pada akhirnya harus berhijrah? Karena Nabi sudah mendengar bahwa kaum Quraisy akan membunuh Nabi dan menyergap rumah Nabi pada malam hari. Nah, rencana jahat itu diketahui oleh Rasulullah SAW dari malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu dari Allah tentang perihal bahwa Nabi harus berhijrah. Kemudian, Jibril menentukan kapan waktu yang tepat untuk Nabi berhijrah seraya berkata, "Malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya." Nah, untuk mengelabui kaum Quraisy, maka Nabi memilih Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas ranjangnya. Nah, jadi yang menggantikan Nabi tidur di atas ranjangnya Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Setelah Nabi menerima wahyu dari Allah untuk berhijrah, maka selanjutnya Nabi pun pergi ke rumah sahabat yang bernama Abu Bakar di waktu siang hari untuk menyepakati tahapan hijrah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari nan terik, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Ini Rasulullah SAW datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita." Lalu Abu Bakar berkata, "Beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali ada hal yang penting." Jadi menurut Abu Bakar bahwa Nabi itu tidak akan datang atau menemui para sahabat jika tidak ada hal-hal yang penting, yang sangat-sangat genting gitu ya, harus ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah SAW datang dan meminta izin masuk ke dalam rumah Abu Bakar. Setelah diizinkan untuk masuk, maka beliau pun masuk ke dalam rumah Abu Bakar dan menyampaikan wahyu dari Allah bahwa
Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Lalu Abu Bakar berkata, engkau meminta aku menemanimu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, ya. Jadi Nabi berhijrah ditemani oleh sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi dan Abu Bakar bersepakat untuk pergi berhijrah, maka selanjutnya Rasulullah pulang ke rumahnya sambil menunggu datangnya waktu malam. Akhirnya malam hari pun tiba. Para penjahat dari kaum Quraisy atau orang-orang yang kuat dari kaum Quraisy itu telah mempersiapkan dirinya sejak siang hari untuk melaksanakan rencananya membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka juga memiliki 11 orang pemuka dari kaum Quraisy, orang yang hebat-hebat untuk melancarkan rencananya atau untuk melakukan rencananya membunuh Nabi Muhammad. Ibnu Ishaq berkata, tatkala malam telah gelap, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah beliau untuk mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Jadi kaum Quraisy sudah mengepung rumah Nabi Muhammad untuk mengintai atau memata-matai Nabi Muhammad kapan Nabi Muhammad keluar, dan mereka pun bisa melancarkan rencananya untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya lah urusan langit dan bumi. Qadarullah, Rasulullah SAW sudah keluar dari rumah di kegelapan malam tanpa sepengetahuan mereka. Nah, jadi Nabi sudah keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun dari kaum Quraisy. Nah, jadi dari kesimpulan materi kita hari ini adalah bahwa Nabi harus berhijrah karena beliau mendengar bahwa kaum Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, untuk melaksanakan rencananya juga kaum Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad di malam hari. Namun rencana itu gagal karena Nabi sudah pergi berhijrah bersama sahabat yang bernama Abu Bakar. Jadi Nabi berhijrah ditemani oleh sahabiah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, sampai di sini dulu materi SKI kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pekan depan. Sebelum itu, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan.